di sosmed, kalau di TV itu nyenengin, tapi kemudian nggak bisa kerja. Pimpinan ketua DPR yang tidak punya basis prestasi kerja yang mumpuni. Nggak dekat rakyat, mau atau nggak nih pemimpin kayak gitu? Nah, iya kan? Malah kita menggunakan isu-isu seperti itu. Yang dia aja asal ganteng, dia aja yang dipilih asal bukan perempuan. Menggunakan narasi-narasi yang sifatnya primordialistik dan juga membelah. Yang dia aja asal ganteng, dia aja yang dipilih asal bukan perempuan. Ya wes dia aja, biar udah iso apa-apa juga gak apa-apa, tapi yang penting dia itu kalau di sosmed, kalau di TV itu nyenengin, tapi kemudian nggak bisa kerja, nggak dekat rakyat. Mau atau nggak nih pemimpin kayak gitu? Nah, iya kan? Sebuah cara yang kosong substansi, kemudian abal-abal, tidak ada bobotnya. Karena apa? Karena ini sangat artifisial. Menggunakan narasi-narasi yang sifatnya primordialistik dan juga membelah. Mengeksploitasi identitas tertentu. Tegak lurus, ikut apa yang menjadi arahan Ibu Ketua Umum pada waktunya. Bangsa ini perlu memiliki persatuan, kebersamaan, semangat dan rasa toleransi yang tinggi, dan kerukunan yang kuat dan kokoh dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Together we are stronger. Ke arah 2024 lah ya, ke Pilpres nanti. Tidak mungkin tidak muarai ke sana. Kita paham sekali lah, apalagi Mbak Puan ini kita lihat beliau ini kan sosok pimpinan ketua DPR yang tidak punya basis prestasi kerja yang mumpuni gitu. Jadi ya lebih baik karyanya ditunjukin. Kalau terjadi perpecahan, apalagi berdasarkan suku, agama, ras, maka akan diturunkan ke anak cucu. Dan kita pernah melewati fase-fase gelap bangsa seperti yang tadi kita ceritakan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, para kader yang saya cintai dan banggakan, marilah kita teguh pada prinsip politik yang berkeadaban tadi. Adalah fitnah sebenarnya. Partai Demokrat memberikan kritik dengan maksud apa? Agar pemerintah bisa benar-benar melihat ini sebagai suatu krisis yang sangat serius. Bukan melakukan bisnis as usual, bukan malah sibuk kemudian mohon maaf yang menyelamatkan bisnis rekanan atau kemudian mendapatkan cuan. Jangan ada lagi pejabat pemerintah yang seperti itu pola pikirnya, masih berpikir menyelamatkan ekonomi dulu lebih utama, nyawa manusia yang lebih utama. Demokrat justru harus menjadi yang terdepan untuk mengatakan janganlah menggunakan politik identitas. Setuju? Damai seperti ini datang bersama-sama, kita tidak melihat dari mana kita berasal. Begitu kemudian pemilu, kemudian kok malah kita menggunakan isu-isu seperti itu. Saya bangga karena saya tahu keluarga besar Demokrat juga tidak setuju dengan politik identitas tadi. Pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani belum lama ini yang meminta masyarakat jangan memilih pemimpin yang cuma modal ganteng. Puan menyampaikan itu saat beri sambutan di hadapan para kader PDIP di DPC Wonogiri. Dia mengajak agar memilih sosok calon presiden atau capres yang mau bergotong royong membangun bangsa. Saya minta itu adalah kembalilah ke jati diri akar Indonesia. Pilihlah orang yang betul-betul cinta Indonesia, dukung orang yang memang mau bergotong royong untuk membangun bangsa ini bersama, kata Puan. Puan mengatakan demikian karena masyarakat saat ini lebih memilih pemimpin yang modal tampang dan sering tampil di media sosial. Tetapi, begitu disuruh melayani rakyat dia tidak bisa. Kenapa saya ngomong ini? Kadang-kadang sekarang kita ini suka yowes lah dia saja asal ganteng, dia saja yang dipilih asal bukan perempuan. Yowes, dia saja walau nggak iso opo-opo tapi yang penting dia itu kalau di sosmed, di TV itu nyenengin, tapi kemudian nggak bisa kerja, nggak deket rakyat, kata Puan. Ketua DPP PDIP itu lantas bertanya kepada para kader apakah akan memilih tokoh dengan kriteria tersebut, mau atau nggak pemimpin kayak gitu, tanya Puan.
Kader Partai Banteng Bermoncong Putih itu pun menjawab mereka tak ingin dipimpin oleh orang yang demikian. Mau atau enggak pemimpin kayak gitu, tanya Puan. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, enggan menanggapi sindiran Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani soal calon presiden berwajah ganteng. Sindiran itu Puan lontarkan di depan kader PDIP Jawa Tengah. Menurutnya, kadang masyarakat Indonesia memilih sosok capres karena ganteng, bukan berdasar kinerja. Mendengar hal itu Agus enggan menanggapi. Ia mengaku tidak merasa sebagai orang yang Puan sindir. Wah, saya enggak mau komentar yang gitu-gitu ah. Saya nggak merasa di itu, Agus saat ditemui awak media setelah ziarah ke makam ibunya di Taman Makam Pahlawan, TMP, Kalibata, Jakarta Selatan. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani meminta warga untuk tidak memilih pemimpin yang ganteng, sering muncul di medsos, tapi tidak bisa kerja. Puan menyatakan itu di depan kader PDIP di Wonogiri, Jawa Tengah. Awalnya, Ketua DPR RI ini berbicara terkait kinerja pemimpin Indonesia yang baik untuk dipilih. Saya minta kembalilah ke jati diri akar Indonesia, pilihlah orang yang betul-betul mencintai Indonesia. Dukung orang yang memang mau bergotong royong membangun bangsa ini bersama-sama, kata Puan. Lalu, Puan memberikan alasannya kenapa dirinya menyampaikan kriteria tersebut. Putri sulung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu menilai saat ini masyarakat lebih cenderung memilih pemimpin yang ganteng dan sering tampil di media sosial. Tak hanya itu, Puan lalu mengingatkan agar kader PDIP di seluruh Indonesia memilih pemimpin yang mau membantu rakyat, hingga memperjuangkan kebutuhan masyarakat Wonogiri. Dengan begitu, dia meminta agar jangan asal memilih pemimpin yang hanya suka cari panggung. Jadi jangan kemudian kita itu asal pilih karena cuma kelihatan di panggung saja, panggung media, panggung TV, atau panggung sosmed. Kita harus mendukung dan memilih orang yang betul-betul pernah memperjuangkan kita, pernah bersama-sama kita, pernah bergotong royong bersama kita, setuju atau enggak? Ujar Puan, dan dijawab, setuju oleh para kader PDIP yang hadir. Sindiran Puan tak hanya sebatas pada wajah tampan, dia juga mengimbau jangan memilih capres yang hanya gemar bermain medsos. Beberapa tokoh politik yang gemar bermain medsos dan ada di bursa capres yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan AHY. Disebutkan Herzaki, AHY memang gemar bermain media sosial untuk menyapa para penggemar dan pengikutnya di media sosial. Dia juga menilai wajar jika anak muda menggunakan media sosial untuk berkomunikasi. Sementara Ganjar Pranowo mengaku tak merasa tersindir dengan pernyataan Puan Maharani. Politikus PDIP itu justru mendukung pernyataan Puan dengan menyebut sebagai pemimpin, maka individu tersebut harus bisa bekerja dan menjadi solusi bagi rakyat. Pemimpin juga diharapkan tidak sekadar mengandalkan penampilan fisik. Yo bener, golek sing iso nyambut gawe, disampaikan untuk orang